Halo dan selamat datang di PABB Podcast asik bareng BMW episode boring, obrolan ringan. Kami pemandu acara, saya bernama Saswan Maulana Alwi. Dan saya Retno Steningrum. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya teman-teman ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari PT Pelita Kasih Utama yang bekerja sama dengan SMK BMW. Oke, Bapak selamat datang. Boleh perkenalkan? Selamat datang. Saya senang sekali bisa. Senang sekali ya, Pak ya. Bisa Bisa mampir, bisa kesini. Ya ngobrol ringan, ngobrol santai, Ngobrol tapi santai. bermutu ya. Oke, Bapak boleh perkenalkan dirinya masing-masing, Bapak? Oke, saya Dani. Perkenalkan saya Dani. Saya adalah pimpinan dari PT Pelita Kasih Utama. Ini staf saya. Ya. Monggo silakan diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Fajar. Saya merupakan salah satu staf dari PT Pelita Kasih Utama. Halo semuanya. Iya. Dan hari ini satu kehormatan buat kita bisa menjalin hubungan kerjasama, dan baru saja kita sosialisasi ya dengan siswa kelas 10, kelas 11 dan 12. Nah, ada perwakilan juga dari orang tua. Orang tua, yang hadir ya. supaya informasinya jelas. Jelas. Dan ini bermanfaat buat adik-adik yang pengen kuliah tapi pengen nggak repotin orang tua, mandiri kan udah nggak Mandiri. zaman sekarang kuliah Iya. repotin orang tua. Dan ini salah satu nanti program unggulan dari SMK BMW. BMW. Tepuk tangan dulu buat SMK BMW. Baik Bapak, sebelumnya ini kita mau tahu ya Pak ya. Iya. Tahu ap- aja atau tahu banget? Tahu banget, Tahu Bapak. banget Tahu banget dong. dong. Soalnya kita nih ingin mendalami nih program-program Oke. dari Bapak yang bisa menjadi salah satu unggulan nih di SMK BMW. Siap, siap. Jadi di sini kita mau tanya nih Pak, apa sih Pak PT Pelita Kasih Utama dan program unggulan dari PT Pelita Kasih Utama? Oke, mau tahu banget nih ya. Iya, mau tahu Pasti tahu banget, banget ya. pasti. Jadi PT Pelita Kasih Utama itu adalah lembaga penempatan kerja swasta yang kita sudah mengantongi izin dari kementerian. Nah, kemudian program unggulan kita adalah kerja sambil kuliah. Kita bekerja sama dengan banyak SMK, salah satunya SMK BMW yang ada di Lampung, dan ini SMK pertama di Lampung. SMK ya, pertama. SMK pertama di Lampung, keren banget. Nah, karena 2022 ya jadi 2022 tuh ceritanya cukup panjang nih. Saya bisa ada di hari ini, ada di sini. 2022 kami dapat DM dari 3 alumni SMK BMW yang mereka ingin banget tahu banget, terus kemudian mereka gabung. Akhirnya kita jelaskan, kemudian saya tanya dari mana gitu ya, namanya siapa aja? Namanya ada 3 itu ya. Ada Yang 3. pertama namanya Firpia Maulina, Sylvia Andreani, sama Nela Safitri. Nela Ada Safitri, 3. dia jurusan keperawatan ya. Keperawatan semua ya. Iya. Keperawatan. Nah, akhirnya mereka datang ke tempat kami jelaskan. Nah, bersyukur. Semester berapa sekarang ya? Sekarang mau naik semester 4. 4. Iya, semester 4, ya. 4. Betul. Berarti dia di sana itu sambil kerja juga. Kerja, Kerja ya. juga. Nah, awalnya dari situ. Kemudian mereka saya tanya, saya cari base data SMK BMW itu di mana? Nah, Mencari tahu, mencari mencari tahu. tahu, Tahu mendalami. SMK BMW itu di mana? Akhirnya kami kontak dengan pihak sekolah, kemudian oke, kita komunikasi via via handphone, Ya, online. ya. Nah, tahun kemarin kita lakukan Zoom ya, Zoom Meet ya, dengan Zoom Meet secara virtual. Iya, dengan siswa kelas 12 ya, kelas 12. Dan tahun kemarin kita juga sudah memberangkatkan. Sudah memberangkatkan lagi berapa orang ya? 6. 6 orang berarti 6 itu orang. semua dari Dari Ya, dari alumni. BMW. dari alumni BMW yang ikut kerjasama dengan PT. Pelita Kasih Utama. Iya. Dan siapa aja namanya Jen? Oke, saya coba inget ya. Ada 6 itu ya. Oh, Ada enam. 6 banyak Yang soalnya. pertama ada Dwi Lestari, Dwi Jayanti, Devi Octavia, kemudian siapa lagi ya, Lutfiana, Lutfiana. ya, kemudian
satu lagi itu Sheila, Sheila, ya Sheila. kemudian Vera Setia, Vera Vera. Wistia, Vera ya, Wistia. 6 ya. Enam. Iya, Bener ya, bener ya. Enam. Cek nanti dicek ya. Iya, Siap. boleh. Saya potong gajinya. Salah nih. Berarti langsung ke foto gaji nih Pak. Iya, enggak. Kalau salah, Kalau ini salah. enggak. Jadi Jadi insya Allah benar Pak. iya, jadi anak-anak itu sekarang sudah bergabung bersama kami dan mereka sudah mengikuti perkuliahan. Perkuliahan. Nah, jadi kita bermitra dengan 2 kampus besar. Yang pertama itu Mayapada, Stikes Mayapada. Mereka punya 2 program studi. Prodinya itu S1 Keperawatan plus Professionals. Kemudian yang kedua, mereka punya juga jurusan yang seksi nih, yang aku pengen kerja kantoran. Nah, itu di S1 Administrasi Rumah Sakit. Oh, iya Pak. Keren kan? Keren. Nah, Keren. Oke banget ya. Oke banget Oke itu banget. Pak. Kemudian Link bisa. ada kampus yang ini juga dengan dulu namanya Stikes Mayapada, kemudian sekarang berganti menjadi Institut Tarumanegara. Itu ada 3 prodi. Prodi S1 Keperawatan plus Professionals, Farmasi, dan D3 Rekam Medis. Jadi sangat membantu bagi adik-adik atau alumni atau bagi siswa yang kelas 12 yang masih bingung nih, masih galau nih mau kemana, Terus mau jadi apa? mau jadi Bisa- apa, jangan kabur aja dulu, Kabur salah aja. kuliah Kabur dulu aja, Kuliah berarti. kuliah aja dulu, Kalau program dari Bapak, kuliah dulu, ini Baru boleh kabur. go internasional kan, go Go internasional. internasional. Kalau kita harus menyingkapi dengan yang positif, Positif dulu harus. step-stepnya harus yang mengikuti, oh gimana ya, jangan kabur aja dulu, tapi harus ya kita di step Step by mumpuni, step, ya, dari harus ibaratnya punya pendidikan, kemampuan. kompetensinya, Iya. baru go internasional, Nasional. supaya cuannya juga dolar. Yes. Gitu. Kita mainnya bukan rupiah lagi di sana, bukan rupiah lagi. Apa Bitcoin atau Bitcoin. Nah, Disclaimer ya. disclaimer ya, oke. Disclaimer. Disclaimer. Nggak apa-apa ya, sorry. Oke, seperti itu. Nah, Untuk kalau- ini Pak, gimana? kan Bapak udah menerima nih dari siswa-siswa BMB. Nah, untuk persyaratan masuk dari PT Pelita PT Kasih Utama? gimana nih Pak? Oh, Boleh dijelasin nih Pak? Syaratnya boleh sini ada brosur, ada di Ya, sini syaratnya. sekalian. Wah, Sekalian. sekalian iklan Sekalian, ya. sekalian iklan. Syaratnya ada di sini dan kalian bisa follow IG kita juga. Kan sekarang udah nggak zaman dong. Nggak zaman dong, kayak. Informasi yang tidak transparan. Nah, kita pengen memberikan informasi itu yang no hoax. Jadi transparan. Ya, transparan apa syaratnya, bisa juga kalian berkomunikasi dengan staf kita, bahkan alumni. Apa Alumni. kata alumni? Berarti kita bisa nih kayak minta cara nih dari alumni kita masuk ke itu. Oh boleh, atau bisa staff langsung Langsung ke DM staff. saya atau dan kita punya contact person dan siap melayani 24 jam, 24 hour, 7 a day. Boleh Bapak. Keren kan? Keren. Nah, supaya apa? Jangan sampai kan anak-anak muda nih biasanya suka malam nongkrong. Nah, itu Nongkrong, juga keluyuran. bukan hanya nongkrong yang ke arah negatif. Negatif. Oh nih malam-malam kita kongko sama temen, tapi aku pengen gimana? Nah kita punya program dan kita siap melayani anak-anak. Jadi kita juga harus kekinian juga. Yeah. Ya, Yes. walaupun saya sudah tapi jiwanya jiwa Jiwanya muda. masih jiwa muda ya, Bapak. Gitu. Atau Pak, kalau boleh tahu nih ya Pak ya, Hmm. kalau dilihat PT Pelita Kasih itu kan hanya untuk perawat, farmasi. Kalau misalkan jurusan lain tuh bagaimana Pak? Jurusan mana nih? Jurusan- Bakauni, Bandar Lampung atau jurusan apa? kayak contohnya jurusan kayak di SMK BMW nih ya Pak ya, itu kan ada 5 jurusan. Nah, yang ada 3 jurusan nih yang nggak mengarah ke kesehatan. Contohnya yang pertama ada teknik mesin, teknik mesin. terus TBSM, TBSM itu singkatan dari teknik Teknik bisnis bisnis sepeda motor. sepeda motor. Ya, Oke. dan yang ketiga ada multimedia. Multimedia. Ya, itu bagaimana Pak? Oke, itu jadi PR juga buat kami. Kebetulan memang concern kita saat ini adalah di bidang kesehatan. Tapi untuk yang MM sebenarnya dia bisa untuk ambil yang kesehatan, tapi dia bukan keperawatan atau farmasi. Dengan D3 Rekam Medis itu kan learning by doing ya. Nah, itu Iya. karena ini cocok dia. Anak MM tuh multimedia ya. Multimedia. Lebih banyak begini-begini ya. Iya. Main jadi cocok. Karena kan sekarang udah nggak zaman catat-catat. Sudah begini. Ini dia bisa ambil
D3 rekam medis atau S1 administrasi rumah sakit. Wah, ini kan Berarti dia keren. mainnya di bidang administrasi. Dia support Support. artinya dia nanti akan belajar secara manajemennya, tapi dia disupport oleh kemampuan dia, kompetensi mereka di Bidang, IT ya, iya, komputer betul. lah. Sekarang kan sudah digitalisasi Sudah digital semua, semua. seperti itu. Jadi, nah kalau yang teknik mesin saya bingung nih besok. Hmm. Itu tapi jadi PR. Jadi PR. jadi Berarti PR. kedepannya Bapak akan ngembangin nih gimana caranya buat Ah. nanti supaya anak kayak teknik mesin, kayak ISM bisa masuk ke situ. Siap. PR, kan PR, dia masih PR, PR, pusing. masih PR, ya. Ya kan ada PR kan gitu. Iya. Bukan hanya siswa dikasih PR, saya juga harus dikasih PR juga gitu. PR-nya Tapi merata gitu, Pak. iya, tapi untuk yang multimedia, jadi dia juga jangan apa ya maksudnya, oh ini hanya untuk anak kesehatan yang nggak bisa. Tinggal dia mau belajar atau tidak, dia mau beradaptasi atau tidak. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Yang nggak bisa itu malas gitu. Males. Iya. Benar nggak? Tahan sama males. Semua itu harus ada usaha, Usaha. kemauan untuk pengen memiliki rasa ingin tahu lebih besar. Itu sih gitu. Untuk ini nih Pak, kan Bapak nih kita ini program kuliah sambil bekerja. Kerja Nah, sambil kuliah. kerja sambil kuliah. Ah. Nah, kan itu kerjanya kita dapat gaji nih. Ah. Dapat gaji. Nah, itu kita kuliahnya itu gajinya bisa kan Potong. dipotong. Cukup nggak gitu ya buat Iya, buat kuliah itu living gajinya. cost-nya. Ya cukup, gitu. Cukup. Cukup berarti gaji itu emang itu ini buat kuliahnya, buat kosnya gitu. Sudah dihitung. Jadi gini, kebetulan kalau sebenarnya saya bukannya background saya bukan dari bidang kesehatan, saya dari ekonomi. Nah jadi ada yang namanya manajemen finansial. Bagaimana sih kita mengolah, bukan besarnya gaji, tapi bagaimana kita bijaknya mengolah untuk kebutuhan prioritas. Jadi kami dengan program kerja sambil kuliah, anak-anak ini mereka akan bekerja di salah satu, kita akan tempatkan di dalam keluarga. Ada 3 pilihan, merawat anak, merawat lansia, atau pasien. Ini sesuai dengan pilihan dan kemampuan mereka, jadi kita ada arahkan itu. Kemudian yang kedua, mereka akan tinggal di tempat pengguna jasa. Jadi mereka udah free of charge, tidak Free. perlu bayar kos, termasuk makan. Berarti Kan, kayak tempat tinggalnya udah dari sudah sana nih disiapkan, sudah. Berarti kayak kita nih yang dari jauh ingin ke sana tapi kayak kita mikirin Bingung. kan nanti biaya kos Jangan mahal, bingung, biaya jangan mahal. bingung ya. enggak. Dan dari sana udah disiapin Sudah nih kita Pak. siapkan Udah semua. siapkan. Berarti Oke. tinggal fokus belajar. Belajar, bekerja, kerja yang baik, belajar yang baik. Dapat uang. Nothing Jadi is impossible. Nah, karena biasanya kuliah itu kan keluarin uang, Keluarin minta uang. orang tua. Tapi di tempat kami, mahasiswa kami program kerja sambil kuliah itu mereka justru dapat uang, Dapat uang. dapat sisa gaji. Ya jangan boros-boros. Iya. Benar nggak ya? Iya, benar. Tapi ya Berarti kan di sana kita juga bisa belajar harus nikmati. belajar memanajemen keuangan, mengontrol mana ini kebutuhan, mana ini keinginan. Kan beda ya? Beda, beda Ah, Pak, beda. supaya kalian bisa menggapai mimpinya berangkat lulus SMK, pulang menjadi sarjana. Sarjana. Kan seperti itu. Nah, nanti boleh nanti tanya nih sama staff saya juga, Fajar. Fajar ini juga lulusan SMK Kesehatan. Dia sudah alhamdulillah nih sudah selesai ya Sudah kemarin ya. selesai. Sudah selesai S1 ya. S1 ya. perawatan. Ya, saya promosikan boleh status single. Nah, nanti Single. boleh langsung bertanya nih. Bertanya, berarti Gimana sharing-sharing nih, suka boleh. dukanya, kan gitu benar nggak? Iya, benar, Jadi benar. jangan sampai itu nanti hoax. Hoax Nah, berarti nggak menerima berita hoax. Wah, ya? enggak, kita yang Yang real aja. Dan tahun 2024 tanggal 3 ya. Tiga, Jar? betul. Miss adalah menjadi salah satu dari 80 mahasiswa program kerja sambil kuliah yang kami wisuda. Nah, jadi itu no hoax. No hoax. Itu selesai. Udah Selesai. Ya real. Tinggal mereka mau melanjutkan profesi atau mau seperti apa, monggo. Saya kasih kesempatan untuk mereka menentukan pilihan nextnya seperti apa. Gitu. Keren kan? Keren. Kerja sambil kuliah, bisa bantu orang tua, Bisa dapat uang juga. bisa dapat uang, nggak ngerepotin orang tua, belajar mandiri belajar juga. mandiri. Jadi biasanya kalau kuliah baru cari pengalaman kerja. Kalau Besok bedanya kalian lulus kuliah kalau sudah punya pengalaman kerja. Berarti nanti bisa langsung go internasional. Wah, go internasional. Dia Tepuk tangan stepnya- dulu dong. Tepuk tangan Wah, dulu. iya. Ini baju kita kayaknya nggak Sama jamin ya? tapi Iya. nggak Sama. Iya. on fire, on Sama-sama. fire, on fire. Menyala, menyala. Ini Pak kan
dari SMK BM ini udah ada nih beberapa anak yang dikirim ke sana. Nah, menurut Bapak nih kayak kinerja dari anak SMK BM di sana ini gimana nih? Kayak ibaratnya emang bisa diandelin atau emang dia kerjanya rajin, sekolahnya juga pintar. Gimana menurut Bapak? Oke, mungkin secara teknis di lapangan saya tidak hafal satu-satu. Iya. Ini akan dibantu oleh staf saya ya. Kalau yang tepat menjawab, silakan dijawab ya. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya menantang ya. Berarti kita lawan siapa nih? Karena saya harus mengoreksi satu persatu ya. Koreksi ya, dari Bapak. alumni SMK BMW ya. Ini yang angkatan mana dulu nih? Angkatan 2023, 2024. Angkatan Untuk yang bisa- kemarin saja, Kemarin, yang baru-baru kita Oh, iya. Ingat ya. Yang Iya, ingat ya. ingat. Oke, mungkin saya nggak sebutin namanya ya. Iya. Ya, saya langsung simpulkan saja ya secara keseluruhan. Untuk alumni dari SMK BMB itu memang saya acungi jempol ya. Bisa Dua jempol apa? Dua Empat. jempol. Oh, Empat. Empat nih Pak. Ya. Empat jempol, Pak. Oke. Ya, jadi untuk mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya, apalagi mereka kan memang backgroundnya dari kesehatan ya, Iya, jadi benar. mereka bisa mengikuti ritme kita ya, karena kita kan penempatannya di kesehatan di home care, jadi mereka nggak kaku ya. Kaku, berarti Jadi, udah kayak betul, terbiasa. terbiasa dengan aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya sebelum gabung bersama kami ya, jadi kita untuk mengarahkannya lebih gampang, Mudah. betul, lebih mudah, kemudian waktunya juga tidak terlalu lama untuk kita mengajari ya, karena mereka kan sudah punya basic dari kesehatannya ya di SMK BMW. Kemudian untuk mereka juga mengerti ya, maksudnya mengerti dalam artian kerja sambil kuliah itu kita harus seperti apa sih, harus bagaimana, mereka bisa benar-benar memposisikan dirinya sedang berjuang ya, apalagi dari Lampung ke Tangerang itu bukan waktu yang lama ya kalau berenang kita ya. Tapi kalau naik kapal ya sejam cepat ya. Cuma kan kita di sini bukan bicara jarak ya, kalau jarak mungkin bisa ditempuh ya, walaupun sehari 2 hari bisa ya. Bisa. Tapi kan di sini kita bicara tentang keseriusan Seriusan, ya. ketekunan. Kemauan Betul, kita. kemauan ya. Kalau kita mau sukses, mau mencapai apa yang kita tuju ya pasti kita butuh yang namanya proses ya. Untuk sejauh ini sih dari SMK BM itu sangat-sangat luar biasa, saya apresiasi ya, apalagi saya asli Jawa ya, karena mereka juga mayoritas Jawa ya, Mayoritas Jawa emang jadi Jawa Pret ya. Jawa Pret. Berarti Betul klop nggak? banget nih, Pak. Klop banget. Ya. Sudah sangat Ya, friend. ya, tanpa kita harus ngomong A, B, C ya sudah, mereka sudah nyambung, sudah connect ya. Terus untuk prestasi ya, mereka banyak aktif di UKM, ya, UKM, kemudian di BEM juga mereka aktif ya, jadi intinya the best lah. Ya semoga untuk adik-adik kelasnya semoga bisa termotivasi dari kakak kelas ya, Iya. sudah bergabung bersama kami. Tepuk Ini tangan sih- dulu Bang SMK. Itu sekilas. Sekilas ya. Dan ini juga baru SMK pertama Pak yang Di Lampung. bekerja sama dengan PT Pelita Kasih. Utama. Ya. Betul. Saya nggak tahu tadi malam. Lampung ternyata sekarang udah keren ya. Udah keren nih, Iya. udah punya SMK sekeren ini nih. Oh iya, ya keren lah, keren. Keren, ya? keren. Walaupun saya belum tahu nih rute ke sini. Kalau Google Map-nya nyasar, kita Iya. nyasar juga. Iya. Tapi oke. Oke. Dan itu ya saya selaku pimpinan mungkin ada kenapa hari ini juga kita mengundang orang tua juga supaya orang tua juga memahami bagaimana peran orang tua untuk juga mengedukasi agar mereka juga siap kerja, karena semua ada beban tanggung jawabnya, kita bagi-bagi peran SMK, peran kami, juga peran orang tua, dan yang terutama adalah kesiapan mental Iya. daripada anak tersebut. Itu yang paling penting. Paling penting. Oke Bapak, di sini kami menyediakan minum, boleh diminum Oh, Bapak? boleh. Bahkan dari tadi kita ngobrol nih, Oke. udah Oke, silakan minum ya. nggak usah, boleh diminum Bapak. Iya. Saya minum ya. Itu labelnya dicopot Pak. Oh, iya. Soalnya belum masuk ini, belum masuk. Iya. Diminum ya. Iya, Minum, monggo ya. Pak, monggo Pak. Ini keren banget. Ini juga satu SMK ya yang udah podcast kita ya. Iya. Baru pertama Jawanya ini, Pak. belum nih. Wah. Emang ini kita masih program baru juga ini Pak, kita Tapi oke, tapi keren. Oke, keren. Terobosannya keren, luar biasa. Kembangkan lagi. Ya. Terima kasih Bapak.
Pak, kalau boleh tahu nih Pak, dari Bapak sendiri, pernah nggak sih Pak, Bapak itu ngeliat seperti misalkan nih anak tersebut tuh dia punya semangat tinggi, dia pengennya maju, tetapi orang tuanya yang sepertinya kayak nanti anakku sana nggak gendoli. makan, ya Gendoli ibaratnya. ibaratnya. Jawanya gendoli. 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 Ya. Jadi saya juga sebagai orang tua, saya sebagai seorang ayah, saya juga punya 2 anak perempuan. Gendoli atau rasa takut, kekhawatiran itu memang yang menjadi PR besar ya. Nah, sehingga maaf anak-anak muda ini jadi ya bahasanya boan ya, jadi nggak berani keluar rumah, takut. Padahal kekhawatiran itu juga tidak menyelesaikan masalah. Benar nggak ya? Benar. Kan ada pepatah, pelaut yang hebat itu bukan dari ombak yang kena, dia harus belajar melintasi samudra, gelombang, badai, topang, baru dia akan tahu bagaimana mengalahkan situasi tersebut. Demikian juga dengan anak-anak. Nah, saya apresiasi juga kemarin kami kontekan dengan bapak sekolah, kemudian Pak, boleh dong tahun ini kalau memang kita bisa hadir, kita bisa ketemu dengan orang tua. Nah, bentuk kita juga sebagai mitra dan sekolah juga bisa memberikan edukasi, pandangan yang luas kepada orang tua, sehingga tidak perlu khawatir. Kenapa khawatir ya? Tidak perlu lagi. Karena saya punya anak juga perempuan. Kebetulan anak saya kuliahnya lebih jauh di negeri orang, di China. Saya belum pernah ngantar dia. Tapi saya sebagai orang tua justru malah memberikan bekal. Support. Ya, support. Berangkat. Berarti dari bapak pribadi nih, semuanya kayak dari anak itu punya keinginan nih, berarti bapaknya mendukung, harus mendukung. Kayak kan apakah tadi menjamin, sorry saya potong, apakah dengan ketakutan tadi menjamin bahwa anak di rumah yakin dia safe? Benar nggak? Benar. Apakah nyatanya anak-anak yang merantau, tadi saya juga putarkan video ya, jadi mengedukasi orang tua bahwa merantau itu sebuah hal yang biasa. Dan kita harus belajar dan belajar. Ya kan? Harus berani mencoba. Kalau kita nggak mencoba, gimana kita bisa mengomentari rasanya? Gimana kita bisa tahu? Bisa tahu. Di luar. Khawatir apa? Yang dikhawatirkan itu apa? Mungkin dari orang tua juga khawatir. Nanti gimana nih anak saya lihat di sana? Makan atau enggak? Pasti makan. Cuman kan ya itu tadi. Kalau kita terlampau memiliki kekhawatiran yang tinggi itu juga tidak menyelesaikan. Justru kita tidak perlu khawatir. Nah, sekarang sudah zamannya sudah oke ya, handphone. Sudah oke, bener ya gimana. Jadi kita harus juga menggunakan teknologi ini juga untuk komunikasi upgrade gitu ya. Oh iya, sekarang video call ya gimana gitu ya. Jadi lebih susah aja zaman saya dulu. Mau tahu kabarnya ngirim surat tulis. Harus ngirim surat, harus ke kantor pos. Nggak tahu gimana ya fotonya. Sekarang kan live bisa langsung video call. Bisa video call. Jadi kita juga harus ya itu tadi memberikan pandangan kepada orang tua untuk bisa menggunakan teknologi ini untuk menghilangkan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan kepada anak. Apalagi terutama ibu ya. Kan kayak sebelumnya nih anaknya perempuan kan langsung takutnya melebihi dari, kalau sebagai bapak nih support aja lah, orang nanti kan dia mencari pengalaman baru nih. Kalau dari ibu kan kita kayak takut nih anaknya kenapa-napa di sana, takut ini, takut ini. Saya selalu sampaikan kepada ibu dan bapak, dulu anak tersebut kan hasil kerjasama. Menghasilkan. Nah, demikian juga di dalam memberikan dorongan motivasi ini harus kerjasama. Ada anak, peran ibu dan peran bapak. Saya yakin kalau mereka bergandengan tangan itu semuanya akan baik-baik saja. Ya, kita hanya bisa berdoa ya. Betul ya. Betul. Tapi juga harus berusaha. Iya. Karena harus diimbangi. Orang labora.
kan gitu. Iya. Harus berdoa dan berusaha. Usaha. Nah, Penting ada niat juga ya ada Bapak niat ya. juga. Niat, Yakin usaha, lah doa. bahwa doa kita pasti dijawab. Ya kan? Nah, Iya. Amin. Amin. Pasti, Pasti harus. Gitu. Kalau ini nih Pak, Untuk Kak Fajar sendiri nih Kak, Oke. bentar ya. Untuk Kak Fajar sendiri nih, perasaan Kakak saat bergabung ke PT Pelita Kasih Utama itu gimana Kak? Rasanya. Iya, sampai Kan sekarang dulu bisa saya pegang dulu menjadi ya perasaan. sampai bisa Siapa menjadi tahu seperti jatuhnya ini. bergerak ya. Soalnya saya lihat agak grogi juga nih ya. Iya. Soalnya sama-sama single Pak. Oh, sama. Sama-sama single. Boleh pindah tempat, Pak? Oke. Perasaannya ikut kerja semikul itu perasaan yang sangat luar biasa ya. Iya. Saya rasakan jujur ya. Karena dulu saya berkeinginan untuk kuliah itu hal yang mungkin persentasenya 10% ya, antara bisa atau sangat tidak bisa. Iya, benar. Betul ya? Iya. Antara bisa atau sangat tidak bisa. Ya, karena apa? Karena saya melihat dari background orang tua saya. Ya ini saya cerita ya. Iya, iya. Kenapa saya bisa di sini? Cerita tuh dongeng ya. Dongeng. Kita di sini sharing, Sharing. sharing Sharing. sharing. Masalah kita boleh Pak. Oke. Saya sharing ya. Mungkin mustahil ya bagi saya kalau saya itu jadi sarjana. Mustahil banget ya. Semua orang itu nggak akan pernah mengira kalau Fajar itu jadi sarjana. Itu Banyak yang raguin nih. betul banyak yang lebih. Banyak raguin Pak. Banyak yang nggak percaya lah. Banyak yang nggak percaya. Itu karena apa? Karena dari background keluarga saya ya. Saya cerita ya, keluarga saya dilahirkan dari keluarga yang biasa ya, bahkan itu sangat sederhana ya. Bapak saya seorang bapak saya seorang buruh bangunan ya, ibu saya seorang buruh rumah tangga ya, maksudnya kalau ada kerjaan ya kerja, kalau nggak ada ya Ya nggak udah. kerja ya. Saya punya motivasi besar untuk kuliah ya. Tapi saya dengan pandangan ke siapa, sedangkan orang tua saya mungkin untuk biaya kehidupan aja cukup ya, bahkan masih kurang. Kalau saya masih menginginkan kuliah ke orang tua saya, pasti orang tua saya akan membenci saya. Anak nggak tahu diri ya. Cara dari kakak. Serba ini. Oh, coba beban. dari kakak nih. Tapi ya dari situ saya belajar, oh ternyata kalau saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, kenapa enggak ya? Apalagi saya kuliah itu tidak merepotkan orang tua, kenapa enggak ya? Itu motivasi terbesar saya. Apalagi saya punya adik ya, adik saya juga dari keperawatan. Yang saya nggak mau kakak kamu yang kamu contoh menjadi perawat itu gagal menjadi perawat. Ya saya sering ngomongin itu sama adik saya ya, karena saya kalau gagal pasti adik saya jauh lebih gagal. Ya intinya itu sih. Mencontoh kakak. Iya, betul. Jadi saya nggak mau orang tua saya dengan keterbatasan yang mungkin nggak ada, terus saya bermalas-malasan. Atau mungkin saya bergelut dengan masa yang ada, maksudnya dengan masa-masa lalu yang ada, terus saya kalah, itu nggak mau saya. Ya intinya saya ingin apa yang saya capai itu tercapai, terlaksana intinya ya. Dan alhamdulillah kemarin betul banget ya. Kemarin ya itu juga ada video saya, kalau nggak mau putar aja yang videonya. Boleh. Itu video saya wisuda ya. Bayangkan ya, seorang anak buruh bangunan dan ibu rumah tangga itu bisa wisuda dan mendapatkan gelar sarjana. Kalau perlu mungkin saya mau arak orang tua saya untuk keliling kampung ya, kalau anaknya udah Namanya ini arah-arahkan nih. Seorang saya nih bisa sarjana. Jadi sarjana. Kalau perlu ya, tapi kan saya malu lah. Ya, maksudnya cukup saya aja merasakan senang, secukup-cukupnya aja. Ya kalau kita terlalu over juga nggak baik. Iya. Ya kan nggak perlu semua orang tahu, intinya paling penting saya tahu kalau saya sudah jadi sarjana, ya orang tua saya juga tahu kalau anaknya juga jadi sarjana. Itu sih prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin saya kalau mau ulang lagi nggak mau. Nggak mau. Ya, nggak mau. Ini Ya. juga menjadi tantangan tersendiri buat Betul. Bapak ya. Ya, Tantangan betul. tersendiri dari background keluarga yang kayak Background. gini Iya. bisa menjadi orang yang sehebat sekarang, Iya. bisa duduk di sini. Alhamdulillah itu saya sangat senang sekali ya. Ya, Mungkin kayak nggak pernah terbayangkan di hidup. betul. Sangat Ya. nggak nyangka mungkin. Nggak nyangka ya. Saya sampai pakai tugas wisuda nggak nyangka. Ini saya bukan gitu kan. Kayak Sadar mimpi. nggak kemarin? Tapi sadar. Tapi sadarnya sadar luar biasa ya, sampai saya pakai sepatu aja nggak rasa napak gitu. Kayak terbang nih. Iya kayak terbang. Itu Bukan apresiasi. terbang. Iya. Itu apresiasi bagi saya. Ya intinya kalau kalian bukan ahli waris ya, paling tidak kalian jadi perintis. Itu ya kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Apa kata-kata hari ini kan? Kalau kalian bukan ahli waris, setidaknya kalian jadi perintis. Wah. Ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Perintis menjadi pebisnis. Wah. Lanjutkan lagi.
Itu lebih keren. Iya. Itu lebih keren Banyak lagi. anak muda juga yang mimpinya kayak gitu Pak ya. Betul. Bukan dari pewaris, kita hanya perintis Iya, ya. betul. Studi ke menjadi pebisnis. Pebisnis. Ya, kan gitu. Kita lengkapi ya kata-kata hari ini. Itu Jadi tidak ada yang tidak mungkin, kita harus bisa mengalahkan keadaan ya. Kita flashback ke belakang, nggak usah nengok ke belakang. Nggak usah, Kaca nengok ke belakang itu kecil, Iya. lebih besar kaca depan. Iya. Fokus ke depan. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Semua itu bisa, hanya kita harus menempuh gimana caranya. Jangan mengalahkan, maksudnya kita jangan berpikir, oh saya justru malah kita ambil pasrah. Ya udahlah seperti itu. Secure ini ibaratnya, Ya. secure dengan background keluarga. Ya, itu Kan nggak banyak nih menyelesaikan anak-anak masalah. nih. Ya. Nggak menyelesaikan masalah, hanya merenungi Jadi kita harus berani mencoba, Iya. berani melangkah ke depan. Kalau saya lihat sih tadi anak-anak bagus, orang tua juga ada beberapa orang tua yang sudah pada saat mereka akan meninggalkan tempat tadi kita lakukan acara, oh itu Pak anak saya seperti ini. Wah, Banyak yang masrahin ke bawah, wah, banyak. ya PR juga buat saya. Saya bilang oh nanti ongkos titipnya ya. Jangan tipis-tipis. Enggak bercanda ya. Tapi kan itu artinya Banyak ini. pada saat kita tadi menjelaskan itu juga menjawab tadi, menjawab yang seperti tadi ditanyakan gimana orang tua, kita juga bisa memberikan pandangan, nggak usah khawatir agar lebih Membangun kepercayaan kepada orang tua ya Pak ya. kepercayaan. Kita juga harus kasih kepercayaan juga kepada anak, kan gitu ya. Iya. Sekarang kan ada pepatah juga, kalau kita seperti saya kemarin nyebrang pakai kapal aja, Betul. kapal ya, kapal bukan. Saya kan tidak kenal dengan siapa yang menakodai. Kita aja percaya. Saya percaya. Percaya. Benar nggak? Iya. Benar. Kita punya, saya yakin yang percaya kita juga punya Tuhan, benar ya? Kita harus percaya. Benar nggak? Benar. Dia pasti sudah menyiapkan rencana yang terbaik buat kita. Umat-umatnya ya, semuanya yang ini punya rencana yang besar tadi. Sebenarnya kita nggak tahu, kita aja percaya. Nggak kenal, kita Iya. nggak percaya, benar nggak? Percaya. Percaya kalau sampai tujuan. Percaya. Jadi kita harus percaya. Percaya. Benar nggak? Benar. Seperti itu sih, simpel. Cerita dari bapak-bapak ini juga siapa tahu ada nih dari kita kayak murid SMK nih nanti lihat konten ini. Ini bisa menjadi kayak motivasi ya, motivasi buat Saya senang. dia, wah bapak ini udah nerangin gini nih, saya makin percaya buat masuk ke Pengen PT masuk kita PT kasih. Pelita Iya. Kasih. Jadi Pelita Kasih itu juga saya memiliki kerinduan yang besar supaya anak-anak muda yang seperti anak-anak yang mungkin memiliki kondisi yang sama seperti Fajar, baca secara pribadi itu bisa jangan hanya meratapi ya sudah yang sekarang sudah terjadi, sudah kita tidak bisa merubah masa lalu, yang harus kita gapai masa depan, gitu ya, masa Iya. depan yang enggak itu yang harus kita perjuangkan, Harus kita berjuang, harus kita bentuk. untuk jadi kita tata supaya bisa tidak berantakan, tapi lebih Harus menatapi bagus masa depan lagi. Gimana caranya? Ya pendidikan itu sangat penting ya, sangat penting, Sangat penting. sangat penting. Apalagi buat kita nih anak-anak muda. Wajib. Wajib. Bagi anak muda yang punya semangat tinggi. Wajib. Karena dengan pendidikan ya kita bisa lebih itu jendela informasi dunia ya, informasi dari pendidikan. Memang pendidikan tidak menjamin yang bagaimana, tapi salah satunya dari pendidikan. Itu sih. Ya. Untuk teman-teman mungkin gitu aja ya untuk podcast hari ini. Di sini saya Ratna Saningrum dan juga Saya Son Maulana Alwi. bakal mengakhiri podcast hari ini. PABB Podcast Asik bareng BRB.